Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marshalla dengan NIM 124011059 dari kelas 3B PAI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester saya dengan bimbingan dari Bunda Dr. Misda SAG MPD. Nah, semoga video ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang baik bagi kita semua. Nah, kepada Bunda, yaitu Dr. Misda, saya ucapkan terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama ini. Dan untuk teman-teman sekelas saya, yaitu khususnya Dea Paranopa Alpani, Risma Astara Padilla, dan Tiara Lestari. Nah, terima kasih atas semangat dan dukungannya, dan terima kasih atas kebersamaan yang membuat belajar ini sangat menyenangkan. Usaha, wirausahawan, dan kewirausahawan. Apa sih bedanya? Usaha. Nah, usaha ini adalah kegiatan atau proses menjalankan aktivitas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, usaha ini melibatkan produksi, pemasaran, dan penjualan barang atau jasa. Nah, usaha ini bisa berskala kecil, maupun besar, dan fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan pasar dan meraih laba. Wirausahawan. Nah, wirausahawan ini adalah individu yang memulai, menjalankan, dan juga bertanggung jawab atas usaha tersebut. Nah, wirausahawan ini adalah pelaku yang memiliki inisiatif, kreativitas, dan keberanian mengambil risiko untuk mengembangkan usaha tersebut. Terus yang terakhir, ada kewirausahawan. Nah, kewirausahawan itu adalah konsep atau proses penciptaan dan pengelolaan usaha baru yang melibatkan inovasi, pengambilan risiko, dan pengelolaan sumber daya dengan tujuan untuk meraih keuntungan, serta menciptakan nilai ekonomi. Nah, kewirausahawan ini mencakup sikap, kemampuan, dan aktivitas wirausahawan dalam menjalankan usaha. Terus, apa sih perbedaannya? Dari ketiga tadi, usaha, wirausahawan, dan kewirausahawan. Nah, perbedaannya adalah usaha itu adalah bentuk kegiatan bisnis itu sendiri, sedangkan wirausahawan adalah pelaku atau individu yang menjalankan usaha tersebut. Sedangkan kewirausahawan adalah konsep atau proses di balik penciptaan dan pengelolaan usaha yang berhasil, termasuk ke dalam aspek inovasi dan resiko. Aduh Sel, aku masih bingung banget nih perbedaan usaha, wirausahawan, dan kewirausahawan. Tenang. Sini aku jelasin. Nah, kalau di usaha, kayak contoh, seseorang yang mungkin menjual pisang goreng di depan sekolah. Nah, mereka jualan tiap hari dan hanya ingin mendapatkan cuan. Nah, pokoknya kerjaannya hanya menjual pisang dan mendapatkan uang. Nah, kalau wirausahawan, seseorang yang mungkin mengatur semua. Nah, dari beli bahannya, sampai atur harganya, dan juga promosi di IG atau di TikTok agar dagangannya laku, dan mikir bagaimana usahanya akan tetap berjalan dan semakin cuan. Nah, kalau kewirausahawan, seseorang yang gak hanya jual pisang, tapi mereka bikin varian baru kayak pisang goreng keju. Terus mereka juga bikin konten TikTok dan naikin followers dan promosi dagangan supaya pelanggannya tuh makin banyak dan usahanya juga makin berkembang. Nah, seperti itu teman-teman. Metode ATM: amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ATM ini sebagai faktor eksternal dan ide kewirausahaan. Nah, metode ATM ini adalah cara dalam mengembangkan ide bisnis dengan mengamati produk atau jasa yang sudah ada, lalu menirunya, lalu memodifikasi dan mengembangkannya agar menjadi lebih baik atau sesuai dengan kebutuhan pasar tertentu. Nah, ini adalah termasuk strategi incremental innovation yang hemat biaya riset dan lebih mudah diterima pasar. Nah, seperti yang ada di video ini teman-teman, contohnya, seseorang tersebut mengamati usaha minuman bubble tea yang sedang populer sekarang, dan seseorang tersebut tidak hanya meniru konsep dasarnya, tetapi memodifikasi rasa atau desain kemasan agar lebih sesuai dengan selera lokal atau menambahkan varian baru yang belum ada di pasaran setempat. Sikap dan kepribadian yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Nah, teman-teman, sikap dan kepribadian apa saja sih yang harus dimiliki oleh wirausahawan? Pertama, ada percaya diri. Nah, seseorang wirausahawan itu harus yakin dengan kemampuan dirinya dan ide bisnisnya. Nah, kepercayaan diri ini membantu dalam mengambil keputusan penting dengan cepat dan tepat, serta meyakinkan investor, pelanggan, dan juga mitra bisnisnya. Nah, tanpa
tanpa percaya diri, seseorang wirausahawan ini bisa ragu dan kehilangan momentum dalam kompetensi pasar. Yang kedua, disiplin dan konsistensi. Nah, menjalankan usaha ini butuh komitmen untuk bekerja keras setiap hari secara teratur. Nah, disiplin menjaga produk, pelayanan, dan pengelolaan keuangan itu sangat-sangat penting agar usaha berjalan lancar dan juga pelanggan puas. Nah, konsistensi dalam menjalankan proses bisnis ini juga membangun reputasi dan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, kejujuran dan komitmen. Nah, kejujuran yang dimaksud adalah kejujuran membangun kredibilitas usaha di mata pelanggan dan mitra. Nah, sementara komitmen adalah keseriusan dalam berusaha menghadirkan produk dan layanan terbaik serta memenuhi janji bisnis. Nah, jika kedua hal ini terjaga, usaha akan mendapatkan loyalitas dan pelanggan dan reputasi baik juga sehingga berkelanjutan. Yang keempat, kreativitas dan inovasi. Nah, dunia usaha ini selalu berubah, sehingga wirausahawan itu harus kreatif menciptakan produk baru atau cara pemasaran yang unik. Nah, agar tetap menarik pasar. Nah, misalnya, mengembangkan varian produk, kemasan menarik, atau menggunakan media sosial untuk konten kreatif sebagai strategi promosi. Jadi, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.